kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai menjadi perhatian Dinas Kominfo Kabupaten Malang dengan menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal dan ketentuan di bidang cukai. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, Muhammad Nur Fuad Fauzi menjelaskan, sosialisasi ini diberikan secara bergilir kepada kecamatan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui ketentuan mengenai cukai dan ikut membantu mengurangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Yang diwakili oleh RT, RW, aparat kecamatan, aparat desa, aparat dan sekecamatan Promengan tentang apa yang dimaksud dengan cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Malang secara umum, khususnya peserta sosialisasi sekecamatan Promengan tentang apa yang dimaksud dengan cukai rokok serta jenis-jenis penyalahgunaannya dan sanksi bagi yang melanggar. Kedua, peserta sosialisasi diharapkan dapat mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat sekitarnya tentang ketentuan cukai atau cukai rokok, sehingga diharapkan peredaran rokok ilegal di wilayahnya semakin berkurang. Dengan berkurangnya peredaran rokok ilegal, maka kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi rokok ilegal dapat dihindari, serta pendapatan negara dari pungutan cukai akan semakin meningkat sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 29 sampai 30 September 2021 bertempat di Hotel Ascent Premier Hotel and Convention. Peserta sosialisasi sebanyak 100 orang dari Kecamatan Promengan, terdiri dari RT, RW, perangkat desa, aparat kecamatan, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Karang Taruna, perwakilan kelompok tani, serta pelaku usaha. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi pada hari pertama. Wakil Bupati Malang, Didi Gatot Subroto menjelaskan, hingga saat ini bagi hasil dari cukai rokok yang diterima Kabupaten Malang mencapai 84 miliar. Didi menekankan pentingnya sosialisasi rokok legal dan gempur rokok ilegal agar dana bagi hasil cukai dapat meningkat dan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Malang. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kominfo itu selalu menyuarakan bahwa kepentingan rokok legal. Kenapa harus demikian? Karena dengan rokok legal ini memberikan cukup kontribusi terhadap bagi hasil cukainya kepada pemerintah Kabupaten Malang. Tahun ini kita sudah dapat sekitar hampir 84 miliar bagi hasil secara nasional yang tersampaikan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Tentunya harapan kita melalui kontribusi ini bisa menyumbang PAD dan mendukung proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Pak, kenapa cuma Kecamatan Kromengan? Oh, enggak, ini udah beberapa kali. Ya, kemarin Gondalegi, Kromengan tentunya ini akan dilakukan di beberapa kecamatan, tidak harus 33. Nah, tugas yang berikutnya bagaimana Kominfo beserta teman-teman wartawan yang selalu mensosialisasikan kepada warga masyarakat, baik melalui model-model digital, kemudian elektronik, ataupun mungkin melalui media cetak. Nah, harapannya ini kan spot-spot aja, tapi kelanjutan berikutnya teman-teman yang hari ini mengikuti sosialisasi ini kan nanti diharapkan menjadi tenaga-tenaga lapangan
yang bisa menyampaikan kepada warga masyarakat secara langsung. Berusaha nakal masih dipantau, Pak? Oh ya tentunya, ini menjadi kewajiban. Kabupaten Malang hampir di atas 150 perusahaan rokok yang legal. Ya tentunya yang ilegal ini kan merugikan bagi rokok-rokok yang rokok-rokok ilegal ini merugikan yang legal. Kenapa? Ya mereka harus bayar cukai, kemudian mereka harus bayar pajak untuk daerah, kemudian mereka memberikan jaminan pekerjaan kepada pekerja. Nah kalau itu harus dirusak oleh teman-teman yang rokok ilegal kan kasihan. Setelah melewati tahapan penilaian, sebanyak 59 program kreativitas mahasiswa UB lolos masuk final PIMNAS 2021. Koordinator PKM UB, Agus Tarno menjelaskan, dari 236 PKM yang lolos pendanaan, dari UB lolos PIMNAS sebanyak 25% atau 59. UB berada di posisi 3 besar setelah UGM, IPB, dan ITS yang jumlahnya sama dengan UB. UGM dari total 348 yang lolos pendanaan itu 124 itu yang lolos PIMNAS, sehingga presentasenya mereka 36% ya yang diterima. Sedangkan ITS yang dari 298 yang lolos pendanaan itu hanya 59, artinya 20% saja yang lolos. IPB dari 244 yang lolos 66, 27% itu lolos semua. Artinya IPB tinggi rating kelulusannya ya, keberhasilannya. Dan UB sama dengan ITS di sini 59% 59 yang lolos PIMNAS, tetapi dari 236 judul yang lolos pendanaan, jadi 25% yang lolos di UB. Nah, Nah itu gambarannya. Nah kalau kita lihat distribusinya, UB itu GFK ada 12 lolos pendanaan ya. Hanya 1 kalau tidak salah yang lolos PIMNAS. Terus kemudian, bentar saya tunjukkan ini ya. Kemudian GT itu dari 13 yang lolos pendanaan, tidak satu pun yang lolos kita ya, untuk yang PIMNAS. Kemudian RE, riset eksakta dari 71 yang lolos pendanaan, kita 15. Kita ada 15 yang lolos PIMNAS. Kemudian PKM PI, penerapan IPTEK, ini dari 19, 6 yang lolos, kemudian PKM PM dari 20 yang lolos pendanaan, yang lolos PIMNAS ada 4, dan untuk PKMK dari 51, 12 yang lolos PIMNAS, kemudian PKMKC dari 42 yang lolos pendanaan, 17 yang lolos PIMNAS. Nah, untuk PKM RSH dari 21 yang lolos pendanaan hanya 4 yang lolos PIMNAS. Sedangkan GFK dari 12 yang lolos pendanaan hanya 1 yang lolos PIMNAS. Nah itu distribusinya Mas. Jadi yang kita tidak lolos itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama untuk mempersiapkan kemampuan dan mental finalis PIMNAS 2021, UB mempersiapkan gemblengan khusus kepada mereka. Koordinator PKM UB, Agus Tarno menjelaskan, nantinya para finalis akan dikarantina khusus untuk mendapatkan pembekalan dari para dosen dengan kualifikasi juri nasional. Dengan pembekalan khusus diharapkan para finalis nanti dapat tampil maksimal dan mampu meraih medali bagi UB. Kita hari Kamis nanti kita akan melakukan sosialisasi
pada adik-adik secara keseluruhan terkait dengan persiapan-persiapan apa yang harus mereka lakukan ya menjelang PIMNAS. Nah, setelah itu nanti kita akan ada konseling. Jadi sama seperti yang biasa kita lakukan, anak-anak nanti akan kita godok di satu tempat begitu, yang di situ nanti kita akan intensifkan pendampingan. Ya mungkin sekitar 1 minggu kalau tidak salah, sekitar 1 minggu, mungkin sekitar tanggal ini belum fix, tapi tadi kami sedang drafting. Nanti malam mungkin kita akan finalisasi, besok baru sudah bisa kita fix-kan agendanya. Jadi nanti kita akan ada sosialisasi dulu, besok malam, terus kemudian nanti kita akan ada sosialisasi bersama, itu nanti di Widyaloka, saya lupa tanggalnya, mungkin di akhir September ini kalau tidak salah, kalau tidak tanggal 3 Oktober nanti. Baru kemudian kita akan konseling di hotel seperti biasa, karena anak-anak kalau tidak dikumpulkan itu biasanya lari kemana-mana gitu loh. Sehingga kita mau fokuskan, dan di situ nanti akan didampingi oleh pendamping terpilih ya dari Universitas Brawijaya, yang kebanyakan adalah juri-juri nasional. Jadi juri nasional yang dari RE, dari RSH, bahkan semuanya ya nanti kita invite untuk jadi pendamping pada saat kegiatan konselingnya anak-anak. Nah, terus setelah konseling, baru nanti mereka akan menuntaskan ya tanggungan mereka, seperti upload untuk dokumen-dokumen yang diminta, seperti artikel ilmiah, kemudian poster, kemudian video misalkan ya, maupun yang lain yang memang diminta untuk kelengkapan dokumen pada saat PIMNAS. Bank Rakyat Indonesia melalui BRI Cabang Soekarno-Hatta Kota Malang menggelar BRI Indonesian Local Brand Expo 2021 di Mall Dinoyo Malang. Acara yang resmi dibuka pada hari ini, Kamis 30 September 2021, menjadi ajang unjuk gigi bagi para pelaku UMKM di Kota Malang untuk memamerkan produk-produk khasnya. Perwakilan BRI Cabang Soekarno-Hatta, Juwita, mengatakan BRI ingin UMKM dapat menjadi penopang untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional yang terdampak pandemi, serta agar UMKM lokal dapat naik kelas atau go global. Harapan dari BRI sendiri di sini, kita ingin yang pastinya di masa pandemi ini UMKM dapat menjadi penopang atau istilahnya meningkatkan kembali perekonomian nasional kita yang selama ini selama pandemi ini agak sedikit tersendat. Dan dengan adanya pameran ini saya rasa akan meningkatkan perekonomian nasional kita dengan produk-produknya UMKM, dan kemudian didukung dengan support BRI melalui transaksi yang cashless pastinya, yang seiring dengan tujuan pemerintah yaitu Bank Indonesia di sini dalam hal transaksi untuk cashless-nya gitu.
Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selalu mendukung UMKM yang ada di retail modern agar bisa berkembang. Pernyataan ini disampaikan oleh Luh Putu Eka Wilantari di sela-sela acara BRI Indonesia Local Brand Expo 2021. Disperindak Kota Malang menegaskan siap mendukung UMKM agar kembali bergairah untuk membangkitkan kembali ekonomi lokal dan nasional. 2021 3, 2, 1. Alright, tepuk tangan sangat luar. Baik, ini sudah dilaksanakan untuk penandatanganan MOU. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ini kerjasama yang sangat luar biasa, tentunya boleh ditunjukkan, didokumentasikan terlebih dahulu. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Malang selalu mensupport ya, mensupport UMKM yang ada di retail modern agar bisa mulai berkembang. Gitu kan selama pandemi ini boleh dibilang stagnan ya, tidak melakukan aktivitas. Tapi sekarang dengan turunnya level di Jawa Timur, kita sudah mulai menggeliat ya. Jadi ekonomi sudah mulai bangkit dan ini wajib kita dukung ya. Jadi pemerintah siap mendukung bila mana memang itu diperlukan untuk membangkitkan kembali gairah UMKM di Kota Malang. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi Battle of Accounting tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tim yang dibentuk oleh organisasi Brawijaya Accounting Society ini telah melalui berbagai macam tahapan kompetisi hingga akhirnya berhasil membawa pulang gelar juara seperti diceritakan oleh Sadam Rizky Maulana berikut ini. Biasanya setiap univ itu pasti ada olimpiade akuntansinya. Jadi biasanya anak akuntansi memang lebih ke olimpiade akuntansi, bukan ke yang karya tulis ataupun yang lain-lain, tapi ada juga seperti itu. Nah, karena adanya olimpiade akuntansi ini, jadi dari jurusan akuntansi FEB UB itu ngebikin sejenis organisasi semi jurusan, di mana di sana itu memang ada namanya Brawijaya Accounting Society, di mana ini merupakan delegasi resmi JAVEB UB untuk di Olimpiade Akuntansi Nasional ataupun internasional. Untuk pertama kalinya kemarin ngajak adik-adik, di mana sebenarnya saya nggak bisa terlalu optimis karena memang adik-adik ini itu sebelumnya juga belum pernah juara, final aja belum pernah masuk, apalagi juara. Terus emang adik-adik ini juga sopannya sangat luar biasa, terus dia mungkin juga agak insecure karena saya juga udah beberapa kali menang lomba, sedangkan mereka belum pernah. Jadi cuma kayak mereka bilang kayak, Kak Sadam kalau misalkan masih belum bisa maksimal nggak apa-apa ya, seperti itu. Terus saya bilang kayak nggak apa-apa, yang penting kita berusaha aja, apapun hasilnya, yang penting kita udah dapat pengalaman. Nah, karena kemarin sama adik-adik ini coba daftar, terus selalu menyemangati adik-adik ini karena memang saya mungkin lebih banyak pengalaman dari mereka sebelumnya, karena memang mereka itu di angkatan bawah saya seperti itu. Terus tahap demi tahap selalu kayak, karena ini memang adalah sebuah tim, kami selalu kompak, di mana sebenarnya awalnya itu dimulai dengan tahap kahut. Di tahap kahut ini memang kami agak sedikit kesulitan karena soalnya memang bukan spesifik ke akuntansi, tapi lebih kepada sebuah sistem akuntansi, agak kesulitan. Dan akhirnya kami lolos tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya merupakan tahap semifinal, di mana semifinal ini itu kami dikasih soal essay berbentuk uraian yang panjang, dan juga alhamdulillah lanjut kalau nggak salah di nomor 2 untuk lanjut ke nomor yang final.
nanti di final itu ada tahap cerdas cermat dan juga tahap presentasi kepada dewan juri terkait sebuah case accounting seperti itu. Dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang memang sangat membahagiakan, karena emang kami alhamdulillah juga yakin ketika melaksanakan kompetisi itu, dan alhamdulillah dapat juara 1 seperti itu. Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya menginginkan agar UB menjadi rujukan bagi pemerintah daerah atau lembaga lain dalam pembangunan desa. Ketua PSPD UB Sugiarto menjelaskan, saat ini PSPD sedang melakukan konsolidasi agar aktivitas pengabdian masyarakat dan riset di desa lebih terasa institusional. Nah, selama ini kan saya itu kalau boleh dibilang ya orang lapangan, orang yang biasa beraktivitas di pedesaan-pedesaan dari sisi engineering khususnya, dalam rangka selama ini kalau teman-teman di teknik itu ya menuju desa mandiri energi seperti itu. Nah, ada beberapa teman yang memang dari sisi sosial, ekonomi dan sebagainya itu tergabung di dalam itu. Kemudian secara konseptual itu beliau-beliau ini masih nanti tetap akan ikut dalam pendampingan ke kita, ke pusat studi ini. Jadi karena memang secara konseptual beliau-beliau ini jauh lebih menguasai lah daripada kita yang muda-muda ya. Nah, tentu di tahun inilah kita mengawali organisasi ini, kita akan kuatkan di sisi kelembagaan tentunya, peran kita di dalam kelembagaan, pembagian tupoksi di masing-masing bagian nanti ya, itu seperti apa. Nah, ini akan kita atur. Kemudian keberadaan kita itu bagaimana dikenal secara luas oleh masyarakat, baik itu lingkup Universitas Brawijaya maupun di luar ya. Tentu kita butuh semacam blog lah gitu, atau web lah. Nanti kita akan mulai untuk web itu, sehingga beberapa aktivitas yang kita lakukan maupun teman-teman di UB itu bisa kita tampilkan di situ, baik itu konseptual maupun aktivitas. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana peran kita di dalam pembangunan desa ini itu dipandang sebagai aktivitas institusi, bukan person to person. Itu menurut jauh lebih penting, karena orang itu melihat tiap-tiap personel yang selama ini aktif di kegiatan-kegiatan di desa, baik dalam konteks kerjasama dengan pemerintah daerah, sebenarnya dilihat tuh UB-nya. Jadi bagaimana juga UB itu harus benar-benar menjadi pusat pengembangan dan pembangunan desa itu sendiri. Oleh karenanya melalui aktivitas penelitian maupun pengabdian masyarakat itu menunjukkan bahwa itu adalah benar-benar konsep yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh UB. Terbukti beberapa informasi yang saya terima itu kan banyak sekali justru beberapa institusi, baik itu lembaga publik maupun perguruan tinggi, itu kan mereka justru belajar ke orang-orang UB. Bagaimana sih sebenarnya kalau perguruan tinggi, saya ingin coba niru UB itu dalam aktivitas di pedesaan itu di wilayah saya, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi, bahkan di Jawa Barat misalnya, itu kan juga banyak yang belajar ke kita. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.